Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Septiani Warniasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cirebon, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait keperawatan medikal bedah dari sistem kardiovaskular, yaitu hipertensi atau HTN. Pasti dong teman-teman di sini udah sering dengar hipertensi, tekanan darah tinggi, bahayanya buat kita itu seperti apa. Nah, insya Allah di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa sih itu hipertensi, gejalanya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, proses terjadinya hipertensi itu bagaimana. Jadi buat teman-teman tonton videonya sampai selesai ya. Langsung aja kita masuk ke materinya. Ini yang pertama ada definisi dari hipertensi. Apa sih itu hipertensi? Hipertensi adalah tekanan darah tinggi yang sifatnya abnormal dan diukur paling tidak pada 3 kali kesempatan dalam waktu yang berbeda. Nah, secara umum, orang yang mengalami hipertensi itu biasanya tekanan darahnya mencapai atau bahkan lebih dari 140 per 90 mmHg. Nah, hipertensi juga sering diartikan sebagai keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 120 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 80 mmHg. Jadi kalau saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah, nah ternyata hasil pemeriksaan ini kita mencapai nih 140 per 90 mmHg misal. Nah, di situ belum tentu kita dikategorikan mengalami hipertensi, karena ya tadi untuk memastikannya bahwa kita mengalami hipertensi atau tidak, kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Oke, next ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada penyebab dari hipertensi. Hipertensi sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu ada hipertensi primer atau hipertensi esensial. Yang kedua ada hipertensi sekunder atau hipertensi renal. Penyebab dari hipertensi primer sebenarnya penyebab pastinya itu belum diketahui, tapi timbulnya hipertensi primer ini bisa disebabkan oleh yang pertama, keluarga dengan riwayat hipertensi, yang kedua, pemasukan sodium berlebih, yang ketiga, konsumsi kalori berlebih, yang keempat, kurangnya aktivitas fisik, yang kelima, pemasukan alkohol berlebih, seperti alkohol, mengonsumsi alkohol, merokok. Yang keenam, rendahnya pemasukan potasium dan lingkungan. Yang kedua ada hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder itu disebabkan oleh kondisi kesehatan yang memicunya, seperti komplikasi ginjal, diabetes, gangguan vaskular, obesitas, terus kehamilan, dan konsumsi obat-obatan. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala dari hipertensi. Biasanya hipertensi ini tidak menimbulkan tanda dan gejala yang spesifik, tapi pada kasus hipertensi berat, gejala yang mungkin dialami seperti sakit kepala, pendarahan dari hidung, vertigo, mual muntah, perubahan penglihatan, kesemutan, sesak nafas, kejang atau koma, dan nyeri dada. Next ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada anatomi dan fisiologis dari hipertensi, yaitu tekanan darah berasal dari mekanisme pompa jantung yang mendorong sejumlah darah dengan tekanan yang tinggi agar darah bisa dialirkan ke seluruh organ tubuh melalui pembuluh darah. Tekanan darah merupakan salah satu parameter hemodinamika yang sederhana dan mudah dilakukan pengukurannya. Tingginya tekanan darah ditentukan oleh jumlah darah yang dipompakan ke jantung dan diameter darah. Mekanisme bagaimana hipertensi bisa menimbulkan kelumpuhan atau kematian, ini berkaitan langsung dengan pengaruhnya pada jantung terhadap pemompaan darah dan ventrikel kiri. Akibatnya bahan jantung terlampau dan terjadinya dilatasi dan paya jantung. Jantung akan semakin terancam dikarenakan pecahnya olerosklerosis
koroner sehingga suplai oksigen miokardium berkurang dan kebutuhan miokardium akan oksigen meningkat. Akibatnya hipertrofi ventrikel dan beban kerja jantung meningkat sehingga menyebabkan angin atau infark miokardium. Nah, selanjutnya ada patofisiologis dari hipertensi. Patofisiologis itu keadaan di mana organ tubuh kita bekerja tidak secara normal atau abnormal. Nah, di sini yaitu mekanisme yang mengontrol kontriksi dan relaksasi pembuluh darah terletak di pusat vasomotor pada medula di otak. Dari pusat vasomotor ini bermula dari saraf simpatis yang berkelanjutan ke bawah ke chorda spinalis dan keluar dari kolumna medula spinalis ke ganglia simpatis di toraks dan abdomen. Rangsangan pusat vasomotor diantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak ke bawah melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis yang mengakibatkan kontriksi pembuluh darah. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsangan vasokonstriktor. Individu dengan hipertensi sangat sensitif dengan norepinefrin meskipun tidak diketahui dengan jelas mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tekanan darah tinggi selain dipengaruhi oleh keturunan juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti peningkatan aktivitas, tonus simpatis, dan gangguan sirkulasi. Jadi, secara simpelnya, proses terjadinya hipertensi yaitu dikarenakan adanya etiologi. Etiologi adalah penyebab dari suatu adanya penyakit. Nah, contoh dari etiologi hipertensi itu seperti pada orang yang merokok atau obesitas. Contoh orang obesitas. Obesitas kan karena terjadinya obesitas pasti kan di dalam tubuh kita banyak penimbunan lemak-lemak, atau pada orang yang merokok pembuluh darahnya itu pasti banyak plak-plak lemak. Nah, banyaknya plak-plak lemak ini terjadinya akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, dengan otomatis terjadinya penyempitan pembuluh darah ini mengakibatkan konvensi ventrikel kiri memompa dengan keras. Jadi karena jalannya itu sempit, jadi otomatis kerja jantung pun lebih berat untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi jantung itu lebih memompa lebih kencang dengan tekanan yang tinggi. Dengan otomatis maka hasil dari konvensi ventrikel kiri memompa dengan keras, tekanan darah akan meningkat atau cardiac output, curah jantung naik. Nah, ketika tekanan darah sudah meningkat, terjadilah sehingga volume darah pun meningkat. Nah, ini yang disebut dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Oke, next ke materi selanjutnya. Nah, tadi kan udah tahu bagaimana proses terjadinya hipertensi, tanda dan gejalanya seperti apa, penyebabnya bagaimana. Nah, selanjutnya ada cara pencegahan dari hipertensi. Tidak semua penderita hipertensi memerlukan obat. Apabila hipertensinya masih tergolong ringan, sebaiknya disarankan atau kita cegah dengan pola hidup sehari-hari yang lebih baik lagi, seperti pola makan, diet rendah garam, rendah kolesterol, tinggi serat, rendah kalori, seperti itu. Yang kedua, pola aktivitas. Nah, untuk mencegah terjadinya hipertensi lebih buruk lagi, sebaiknya kita harus banyak beraktivitas. Jadi seperti berjalan kaki, bersepeda, berenang, aerobik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada istirahat yang cukup. Oke, next ke materi selanjutnya. Selanjutnya ada tindakan keperawatan non-farmakologi untuk klien hipertensi. Apa sih tindakan non-farmakologi itu? Ialah tindakan yang tidak melibatkan penggunaan atau pengonsumsian obat anti hipertensi. Seperti di sini ada terapi relaksasi Benson. Relaksasi Benson ini ditunjukkan untuk mengatasi masalah keperawatan nyeri pada kasus hipertensi. Yang kedua ada slow deep breathing, yaitu memberikan manfaat bagi hemodinamika tubuh. Manfaat terapi ini dapat menurunkan tekanan darah, kadar glukosa darah, menurunkan nyeri, dan menurunkan tingkat kecemasan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan terkait hipertensi. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Septian Warniasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.